Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Malik Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Saya Nurul Badriah dari kelas A27 akan mempresentasikan tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Definisi dari hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu itu yaitu qaulan, fi'lan, au takriron. Qaulan ucapan, fi'lan perbuatan, takriron adalah ketetapan. Contoh seperti sholu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua seperti halnya saya salat. Itu merupakan sabda Nabi. Kemudian ada perbuatan, ada fi'lan di situ, yakni salat, dan ketetapan dari salat adalah fardu ain bagi setiap orang Islam. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Kemudian definisi dari ulumul hadis. Ulum merupakan jamak dari lafadz ilmun, yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Berarti definisi dari ulumul hadis, yakni segala sesuatu yang membahas tentang yang berhubungan dengan hadis. Kemudian fase historis sejarah dan penulisan hadis. Ada masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan abad ketiga Hijriyah. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafal. Sedangkan ilmu hadis diroyah artinya adalah pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Kemudian ada para ulama yang ahli dalam hadis, ada di kota Madinah, yakni Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau hidup pada masa dinasti Umayyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan ada Ibnu Ishaq dan Malik bin Anas. Kemudian yang ada di kota Mekah, yakni Ibnu Jurayj. Di Basrah ada Hamad ibnu Salamah. Dan di Kufah ada Sufyan As-Tsauri. Kemudian ada muhadis besar pada abad ke-3 Hijriyah. Beliau-beliau ini hidup pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana pada masa dinasti Abbasiyah agama Islam mencapai puncak kejayaan pada waktu itu. Ada 6, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dan karya tulis kitab-kitab hadis ada kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini karyanya Imam Maliki. Kitab Muwatta berisi 100.000 hadis. Kemudian ada kitab Musonif karya Abdul Razak dan Musnad karyanya Ahmad. Kemudian ada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini kitab yang berjumlah 6. Yang mana Kutubus Sittah ini dikarang oleh 6 ulama ahli hadis yang tadi sudah saya sebutkan di atas, yakni Imam Bukhari. Beliau mempunyai karya yang monumental, sampai sekarang masih dikaji di dunia, khususnya di Indonesia, di pesantren-pesantren masih mengkaji kitabnya Imam Bukhari, yakni kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim.
Imam Muslim mempunyai karya terbesarnya, yakni Sahih Muslim. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi, karyanya Sunan At-Tirmidzi. Kemudian An-Nasai, karyanya adalah Kitab Sunan An-Nasai. Kemudian Abu Dawud, karyanya yakni Kitab Abu Dawud. Kemudian ada Imam Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Kemudian sejarah hadis prakodifikasi. Hadis pada masa Nabi Muhammad. Periode ini disebut dengan Asr al-Wahyi wa Taqwim. Kemudian perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut Asr as-Tasbut wal al-Iqlal min ar-riwayah. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut at-Tasbut wa al-Iqlal min ar-riwayah. Yang terakhir adalah perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut asr intisar ar-riwayah ila al-amsal. Kemudian dalam periwayatan hadis, ini ada 4 unsur. Yang pertama adalah sanad. Sanad yaitu tempat bersandar urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Kemudian ada matan, tanah yang keras dan naik ke atas, perkataan terakhir dari sanad. Rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Yang terakhir yaitu mukharij, orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Kemudian dalam ulumul hadis ada istilah-istilah. Jadi yang pertama ada hadis tadi, hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik itu qaulan, fi'lan, au takriron. Qaulan perkataan, fi'lan perbuatan, takriron pengakuan atau sifat akhlak dan fisik. Kemudian yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah segala yang dinukilkan dari Nabi baik perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga ada khobar. Hadis itu berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah selain dari beliau. Yang terakhir ada asar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian cabang dari ilmu hadis, di sini banyak sekali, ada 10 cabang ilmu hadis. Yang pertama ilmu rijal al-hadis, kemudian yang kedua ada ilmu jahr wa ta'dil, tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Yang ketiga ada ilmu fanil mubahat. Yang keempat ada ilmu i'lal al-hadis, yang membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesohihan hadis. Yang kelima ada ilmu gharib al-hadis. Yang keenam ada ilmu nasi wal mansuh. 7 ilmu talfik al hadis. Ilmu talfik wal hadis ini adalah membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. Kemudian ada ilmu tasif wa tahrif. Kemudian ada ilmu asbabul wurud al hadis, yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Kemudian yang terakhir ada ilmu mustalah al-hadis. Ya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.